Pemirsa, untuk membahas prospek rupiah dan ekonomi makro, kita telah bersama dengan Dian Ayu Justina, Head of Macro Research Bank Mandiri, melalui sambungan telepon. Baik Bu Dian, kita langsung saja kalau kita melihat perkembangan rupiah ya Bu, rupiah nampaknya cenderung melemah akhir pekan setelah rilis inflasi Amerika. Bagaimana Anda membandingkan tren pergerakan rupiah pada pekan ini dan seperti apa prediksinya untuk pekan depan? Baik, memang kita lihat seminggu terakhir nilai tukar rupiah itu cukup berfluktuasi ya, antara 14.200 sampai 14.350-an gitu ya. Tapi memang ini terutama karena dampak global, karena kita tahu Fed ya sebagai bank sentral utama dunia yang diikuti oleh seluruh bank sentral itu cenderung akan melakukan normalisasi kebijakan yang cukup cepat. Dan prediksi kenaikan suku bunga juga cukup signifikan karena kita lihat tekanan inflasi di Amerika, di US, itu terus tetap tinggi gitu ya. Jadi memang ini sesuatu yang harus kita monitor ke depan. Memang ada kemungkinan rupiah akan terus berfluktuasi ya. Tapi di sisi lain kita lihat fundamentalnya sebenarnya kita lebih baik. Kita masih mengalami surplus perdagangan yang cukup besar. Nah ini harapannya bisa jadi buffer pergerakan rupiah ke depan. Di awal tahun juga kita sudah mulai lihat ada sedikit inflow ya, walaupun inflow-nya masih cukup kecil atau tipis, tapi kita lihat sebenarnya buffernya ini masih ada untuk nilai tukar rupiah. Kemudian kalau kita mempertimbangkan juga salah satu katalis positif seperti misalnya vaksinasi booster yang kemudian sekarang mulai dijalankan, meskipun memang masih di tengah-tengah Omikron yang masih berkembang. Seperti apa kemudian rekomendasi Anda terhadap rupiah? Oke, kalau terkait Omikron mungkin kita harus lihat beberapa waktu ke depan ya, karena ini memang masih early kalau di Indonesia. Kita lihat bulan Februari ya, sesuai pernyataan Pak Menkes kemarin, kita lihat apakah kasusnya ini akan meningkat. Namun perlu dicatat kalau banyak pihak atau banyak anggapan atau pemahaman kalau Omikron ini dampaknya bisa jadi lebih mild dibandingkan Delta ya. Nah, kalau tingkat bed occupancy ratio di Indonesia overall tetap terjaga rendah meskipun kasusnya naik, artinya dampaknya tidak terlalu parah. Nah, ini harusnya bisa lebih positif buat pergerakan rupiah. Nah, apalagi pemerintah juga sudah mulai mengimplementasikan booster. Harapannya imunitas masyarakat bisa lebih tahan menghadapi varian baru ini. Oke, masih harus melihat ke depannya seperti apa perkembangannya. Tapi Bu, kita kembali lagi tadi soal inflasi Amerika Serikat dan juga bagaimana perkembangannya. Ini kalau kita lihat rekor inflasi Amerika Serikat dan juga sikap The Fed, ini proyeksi kira-kira untuk momentum Bank Indonesia memacu suku bunga, seperti apa kira-kira gambarannya, Bu? Ya, baik. Memang kita lihat ya, normalisasi kebijakan ini akan terjadi secara global ya, tidak terkecuali Indonesia. Namun itu akan berjalan gradual. Jadi kita lihat Fed akan menyelesaikan dulu proses taperingnya nih. Kemungkinan mungkin bulan Maret itu sudah selesai ya. Sebelum mereka mulai mengakses keadaan ekonominya dan kemungkinan mulai menaikkan suku bunga. Nah, dari sisi domestik, Bank Indonesia tentunya juga akan merespon. Nah, responnya seberapa cepat itu akan tergantung dari variabel-variabel ekonomi tentunya, terutama inflasi, nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau proyeksi kami, mungkin momentum kalau ada kenaikan suku bunga mungkin baru di semester 2 ya. Kita lihat pergerakan variabel-variabel makroekonomi ini jadi sesuatu yang harus dimonitor. Artinya respon kebijakan itu akan data dependent gitu ya. Oke, BI diproyeksi akan kemudian merespon kebijakan dari The Fed mungkin di semester 2 nantinya, kita nantikan seperti apa. Kemudian Bu, berbicara sedikit soal trade balance kita dengan proyeksi surplus neraca dagang turun, bagaimana kemudian prediksi impor dan juga ekspor dengan pengaruh impor barang konsumsi dan juga ekspor komoditas? Ya, betul sekali. Memang kalau kegiatan ekonomi mulai pulih ya, seperti kita proyeksikan, ekonomi di 2022 ini mungkin akan terakselerasi, mungkin kembali ke level pre-pandemi, artinya kegiatan impor pun akan meningkat. Dan dalam beberapa bulan itu kita sudah mulai melihat nih pertumbuhan impor mulai meningkat, mulai tinggi ya. Namun di sisi lain kita masih diuntungkan nih dengan harga komoditas dunia yang cukup masih tinggi, jadi masih bisa benefit di kinerja ekspor. Jadi
Mungkin Oke. melihat surplus perdagangan akan mengecil, tapi masih cukup positif. Mhm. Oke, baik Bu Dian, terakhir kalau misalnya melihat ini ya Bu, perbaikan ekonomi di kita, kemudian juga percepatan vaksinasi dan juga faktor-faktor lain yang kemudian bisa mendukung pertumbuhan ekonomi kita. Kalau dari Mandiri sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di 2022 secara tahunan akan seperti apa sih Bu gambarannya? Baik, iya ini kita lihat ada momentum pemulihan ekonomi ya. Asalkan kenaikan kasus ya, pengendalian kasus dan vaksinasi itu tetap bisa dijaga, kami optimis ekonomi bisa tumbuh ke 5,2% ya. Angka persisnya mungkin di 5,17% berdasarkan model kami. Seperti itu Mbak Trisha. Oke, melihat bagaimana pengendalian kasus begitu ya Bu, kalau misalnya memang kasusnya bisa dikendalikan, artinya ada potensi pertumbuhan ekonomi kita akan ada di 5,2% menurut analisa dari Bank Mandiri. Bu Dian, terima kasih Betul banyak sekali. atas informasi dan juga analisis dari Anda. Kita bertemu di lain kesempatan. Bu Dian, salam sehat. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa, demikian Dian Ayu Yusina, Head of Macro Research Bank Mandiri. Dan sampai di sini closing market menemani sore Anda. Jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Patricia Mopali mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.